Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sen Abdullah dengan NPM 2478244. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang apa? Dunia e-commerce secara relevan. Di dunia e-commerce, pembatalan pesanan itu sering dianggap hal biasa, padahal ini bisa menyebabkan kerugian besar bagi bisnis. Nah, di video kali ini kita akan menganalisis data transaksi untuk memahami apa sebenarnya yang menyebabkan pembatalan pesanan dan apakah asumsi kita selama ini benar. Oke, di sini saya pertama import Pandas ASPD dan NAPI. Ini kita Pandas itu digunakan untuk mengolah data dan sedangkan NAPI itu untuk perhitungan numerik. Lalu di sini ada dfpdread CSV ya untuk memuat data set dari file CSV, kemudian dimunculkan 5 baris pertama untuk memahami struktur data. Lalu ada df shape 0 dan df shape 1. Df shape ya data yang kita upload ke Google Colab ini itu kurang lebih sekitar 20.000. Ini merupakan data yang cukup besar. DF DT DTP PES DTPS nanti akan memunculkan tipe-tipe data setiap kolomnya untuk mengetahui mana yang numerik dan mana yang kategori. dfdescript. Nah, ini dfdescript. Ini yang menunjukkan rata-rata nilai minimum dan maksimum yang membantu kita memahami distribusi data. Dan ini hasilnya 5 baris pertama ada order ID, total KTY, total weight GR, total returned KT, total diskon, produk kategori, apalagi ini masih banyak, metode pembayaran, provinsi, ongkir, estimasi potongan biaya. Nah, pesanan dibuat. Nah, jumlah baris data itu ada 20.848 yang dimana kolomnya itu ada 19 kolom. Nah, ini nama-nama kolomnya. Banyak ya. Nah, ini tipe-tipe datanya dari semua kolom itu. Tipe data order ID objek, total KT integer. Nah, lalu di sini ada statistik deskriptif numerik. Lalu di sini ada nilai untuk kategorikal. Target status pesanan is called canceled. Fitur numerik total KT, total weight dan yang lain. Fitur kategori, metode pembayaran, opsi pengiriman. Kemudian di sini kita ada df is cancelled, status pesanan, apply lambda x1 if string, strip, batal, else null. Nah, ini adalah kolom yang bernama is cancelled yang yang dimana ketika nilai 1 berarti pesanan itu dibatalkan dan ketika 0 berarti tidak.
Lalu ada DF is COD, metode pembayaran, apply lambda x1 if COD in string else null. Nah, ini juga kita punya kolom is COD untuk menandai transaksi COD. Transaksi COD tujuannya untuk membandingkan apakah COD lebih beresiko. Nah, lalu sekarang ada DF order time. DF order time, PD to the time, DF waktu pesanan dibuat, error scores, kemudian order hold, DF order time, DT hold. Nah, di sini kita mengubah waktu menjadi format datetime, lalu mengambil jam pemesanan untuk melihat pola waktunya. DF price, DF price, DF price per item, DF total pembayaran, total kitty, replace. Nah, di sini kita menghitung harga per item untuk memahami nilai-nilai transaksi. Lalu di sini ada DF shipping kategori, yang dimana ini akan mengelompokkan ongkir ya menjadi kategori low, medium, dan high agar lebih mudah dianalisis. Lalu ada DF group. Nah, ini untuk kolom fitur is cancelled dan is COD ya. Yang dimana status pesanannya itu ada yang selesai dan ada yang batal. Di sini ada batal 2 ya. Status pesanannya is cancelled berarti ada 2. Nah, metode pembayarannya ini is COD ya. Lalu ada informasi waktu berhasil diekstrak tadi kita di daytime gitulah. Nah, fitur tambahan price per item shipping kategori berhasil dibuat. Price per item shipping kategori. Ini low semua. Nah, lanjut ke quantity. Nah, di sini ada DF Groupy. DF Group Buy is COD. Ini mah shipping. Group Buy mana? Group Buy. Group Buy is COD is cancelled. Nah, ini hasil nanti hasil dari ini akan menunjukkan COD itu sekitar apa ini? Akan memunculkan persenan COD dan non COD. Yang dimana nanti akan membedakan ya
Lanjut, ada DF group by shipping kategori is cancelled mean. Nah, ini di kode ini kita melihat hubungan ongkir dengan pembatalan. Nah, hasilnya akan menunjukkan bahwa ongkir tinggi tidak meningkatkan pembatalan. Lalu ada DF shipping, DF range, DF shipping range. Nah, ini bukti is COD versus is cancelled. Nah, yang dimana itu total non COD itu 13,81% dan COD 13,38% rate-nya. Tapi kalau misalnya dibatalkan itu COD lebih unggul. Berarti kita asumsi kita itu salah kalau misalnya karena COD karena apa sih? Karena non COD itu jadi ini gitu. Jadi banyak pembatalan. Lalu ada shipping kategori is cancelled. Shipping kategori, ini berdasarkan ongkir, quantity group. Lanjut, nah di sini COD 13,38%, 13,81%, selisihnya 0,43%. Yang dimana pada dataset ini perbedaan COD versus non COD itu sangat kecil. Yang dimana ini menunjukkan bahwa faktor pembatalan tidak semata-mata karena metode pembayaran. Nah, cancellation rate by shipping cost range. Shipping range total paling banyak dibatalkan itu di ongkir paling murah, sedangkan ongkir paling mahal itu nggak ada, yang menandakan bukan karena ongkir orang itu membatalkan. Cancellation rate by quantity ini dibatalkan tuh lebih di quantity groupnya 1. Lalu kita ke segmentasi. Nah, pada kode ini itu akan memunculkan segmentasi COD versus non COD, yang dimana non COD itu lebih besar rate-nya dibandingkan yang COD, tetapi jumlah yang dibatalkan pesanan itu lebih banyak yang COD dibandingkan non COD. Segmentasi shipping kategori, ke shipping kategori total dibatalkan rate risk level. Nah, rata-rata orang yang cancel pesanan itu di COD, di pembayaran COD, metode pembayaran COD. Sedangkan yang non COD jadi berarti ongkos kirim tinggi berkaitan dengan pembatalan.
tidak ada data yang sesuai pola ya. Ongkir 30.000 dan batal dalam dataset ini. Data bertentangan, data bertentangan. Order ID, ongkos kirim dibayar oleh pembeli, status pesanan cancelled. Nah, di sini lewat eksplorasi lanjutan, segmentasi berdasarkan nilai transaksi, total pembayaran. Value segment, low, medium low, medium high, name code, the type integer, segmentasi berdasarkan kuantitas. Nah, apakah pola dalam data dapat dijelaskan dengan aturan sederhana? Tentu tidak sepenuhnya. Temuan menarik COD 13,38%, justru sedikit lebih rendah dari non COD, berlawanan dengan asumsi awal. Ini menunjukkan tidak ada satu variabel tunggal yang bisa menjelaskan pembatalan secara konsisten. Nah, pada kondisi apa aturan tersebut gagal? Ketika ada faktor-faktor tersembunyi seperti reputasi dan rating toko, lalu diskon voucher, urgensi, kebutuhan, pengaruh musiman, gitu ya. Lalu di sini ada eksplorasi data ya, eksplorasi lanjutan, segmentasi berdasarkan nilai transaksi, segmentasi berdasarkan kuantitas, berdasarkan metode pembayaran, yang dimana COD itu lebih unggul. Dan di sini segmentasi berdasarkan provinsi Jawa Barat paling banyak memesan barang. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.